Nah, sekarang bagaimana caranya untuk merangkai state of the art? Kita bisa menuangkan ya apa yang kita bahas ke dalam sebuah tabel pada topik tertentu. Apakah memang yang terlihat itu sesuai dengan urutan kerja kita dalam menulis, guys? Ternyata tidak. Jadi ya, apa sih yang dimaksud state of the art dalam penelitian ya? State of the art itu menunjukkan ukuran tingkat pengembangan dalam bentuk sebuah perangkat, produk, prosedur, proses, dan sebagainya yang dicapai pada waktu tertentu sebagai sebuah hasil dari penerapan metodologi-metodologi yang ada. Dengan kata lain, kalau dalam bahasa sederhana, state of the art itu menentukan posisi riset kita dibandingkan riset-riset yang sudah ada. Nah, itu biasanya terkait dengan 3 hal. Satu, yaitu membahas tentang perkembangan terkini ya, tentang suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat peneliti seluruh dunia. Kemudian yang kedua, itu adanya novelty atau hal yang baru yang ditawarkan oleh penulis ya, atau peneliti di artikel yang dia tulis. Yang ketiga, itu untuk memastikan bahwa tidak terjadinya duplikasi atau mungkin plagiasi dan bahkan redundansi penelitian atau penelitian yang diulang yang berulang-ulang. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk merangkai state of the art gitu kan ya. Jadi setelah kita brainstorming dari berbagai macam sumber inspirasi, entah itu dari teori-teori, dari akal sehat, dari pengamatan terhadap sekitar, penelitian terdahulu ya, masalah praktis dan sebagainya. Dan salah satu juga yang penting adalah kajian sistematik literatur review ya. Kita akan menuliskan ini dalam sebuah state of the art. Ya. Bagaimana merangkai semuanya ini ke dalam sebuah rangkaian kalimat yang menunjukkan gap analysis ya dari apa yang kita mau yang kita angkat dalam penelitian kita. Gitu ya. Jadi ini merupakan telaah dari berbagai sumber penelitian. Gitu, ya. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu, yaitu beberapa sumber ide penelitian kita itu bisa berasal dari akal sehat, pengamatan terhadap sekitar, teori, penelitian terdahulu, dan masalah praktis, di mana masing-masing dari sumber ini bisa kita peroleh dari kuliah, buku, dan mungkin juga seminar ya, dan penelitian terdahulu serta sumber-sumber di internet yang lain. Misalkan di akal sehat, kita bisa menanyakan ya, apakah memang benar dengan memberikan hukuman kepada anak itu akan menyebabkan anak patuh atau belajar? Nah, ini kan seperti apa ya kira-kira rasionalnya? Apakah memang benar bahwa siswa itu sangat terinspirasi pola tingkah laku guru gitu? Nah, kalau di pengamatan terhadap sekitar, misalkan ini berdasarkan pada hasil refleksi guru mengajar, misalkan, atau mungkin pengamatan isu-isu terkini. Misalkan kita sedang mengalami masa pandemi ini ya tentang isu COVID-19, nah ini bisa dijadikan sebagai isu yang diangkat dalam tema karya tulis kita, dalam artikel ilmiah kita. Gitu. Nah, tentu saja teori-teori yang mendukung perlu kita kutip ya, misalkan teori-teori kalau di pendidikan matematika itu ya teori kognitif, teori perkembangan perilaku ya, dan sebagainya ya. Ini bisa kita gunakan sebagai dasar dalam pengembangan state of the art. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah penelitian terdahulu. Dari mana kita tahu? Dari artikel jurnal. Karena ini yang mengindikasikan seberapa penting atau seberapa up to date isu yang kita angkat itu dibahas sampai sekarang ya. Kalau kita sudah tidak kalau misalkan topik yang kita angkat sudah tidak dibahas lebih banyak oleh orang-orang pada kekinian, maka itu mungkin bisa jadi perlu di-upgrade lagi gitu ya, atau mungkin sedang tidak mengalami masa apa namanya yang bagus gitu untuk kita teliti lagi. Kemudian juga tentang aplikasi praktis ya, kita ingin menyediakan misalkan bagi mahasiswa atau bagi anak yang tunanetra begitu ya, kita sediakan misalkan uh, alat bantu untuk mereka belajar gitu. Nah, mengapa kita harus membaca jurnal penelitian? Karena memang dengan membaca jurnal penelitian itu akan memunculkan ide penelitian baru. Kemudian juga membangun kerangka teoritik. Dan tentu saja dapat menambah referensi atau memperkuat gagasan tulisan penelitian kita. Dan tidak kalah penting, merasionalkan suatu ide penelitian dengan merujuk hasil penelitian pada jurnal. Ya. Dan yang kelima, melatih penulisan yang sistematik. Ya, gitu. Kemudian referensi itu untuk menjelaskan suatu fenomena dan sebagainya. Ya.
Ini akan memperkuat kita, dengan kata lain, argumen kita itu akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena apa yang kita sampaikan itu sudah dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya, yang disampaikan dalam sebuah artikel jurnal penelitian. Nah, selanjutnya ya, yang tidak kalah penting, saat ini yang lagi tren, kita perlu mengkaji yang namanya paper yang jenis systematic literature review. Apa itu? Jadi paper itu adalah semacam kajian meta-analisis dari berbagai macam jurnal atau artikel yang membahas pada topik tertentu. Si penulis itu akan mencoba merangkum dan memberikan analisis terhadap apa yang sedang terjadi dalam sekian tahun terakhir. Mungkin dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir tentang topik yang dibahas. Nah, ini menjadi bahan kita untuk penyusunan state of the art. Ya, sehingga ini keuntungannya adalah ketika kita sebagai peneliti selanjutnya ya ingin membahas tentang topik tertentu, maka kita tinggal membaca gitu ya. Hasil dari kajian ini seperti apa ya. Tidak perlu membaca banyak lagi tentang artikel satu demi satu ya, membahas tentang topik ini. Sebagai contoh, misalkan topik ini tentang PCK gitu ya, atau pedagogical content knowledge di matematika ya, yang perlu dikuasai oleh seorang guru gitu ya. Maka mungkin ini adalah pembahasan tentang bagaimana kerangka ini berkembang dan digunakan oleh berbagai peneliti di belahan dunia ini ya, terkait dengan PCK atau pedagogical content knowledge ya. Nah, dari sini kita akan melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh peneliti pada sudut pandang tertentu. Misalkan pada segi strategi pengajaran, seperti apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Kemudian juga terkait dengan jenis tugas yang digunakan ya gitu. Misalkan atau masalah apa yang digunakan atau mungkin juga berkaitan dengan bagaimana siswa berpikir terkait dengan PCK begitu nah sebagainya ya. Nah, harapannya adalah setelah membaca systematic literature review ini, kita akan semakin terbuka ya mengerucut pada topik tertentu yang lebih spesifik gitu ya. Secara teknis ya, setelah Anda mengkaji dari berbagai macam sumber ya, termasuk systematic literature review tadi, kita bisa menuangkan ya apa yang kita bahas ke dalam sebuah tabel pada topik tertentu. Nah, sebagai contoh ini, kita mau membahas tentang bagaimana siswa itu belajar matematika yang dapat meningkatkan literasi matematika mereka gitu ya. Selama ini bagaimana gitu. Kita bisa bisa mengkaji dari berbagai macam jurnal gitu ya. Misalkan tentang PISA itu rendah. Ini di subjeknya di SD, metodenya pengembangan, kemudian pengumpulan datanya wawancara, dan sebagainya kan ya. Ada rekomendasinya, semacam tadi, tabel tadi yang disajikan seperti di Systematic Literature Review. Kemudian di paper lain juga seperti itu, tentang literasi topik geometri rendah, dan sebagainya kan ya. Nah, artinya yang hijau ini kan yang sudah dilakukan oleh peneliti itu pada aspek ini, gitu ya. Aspek kuantitatif, aspek wawancara misalkan ya, dan aspeknya di SMP. Nah, maksud saya adalah yang putih-putih ini, yang belum hijau ini ya, itu artinya kesempatan bagi kita, peneliti selanjutnya itu untuk mengisinya gitu ya. Mengisi menjadi hijau ya. Tentu saja dengan rasionalitas yang baik antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Tidak serta-merta kita membuatnya menjadi hijau. Kita mengambil ya. Nah, misalkan yang sudah hijau pun bisa kita buat lebih hijau lagi. Artinya bisa kita perdalam lagi. Apa yang terkait dengan siswa rendah ya, misalkan di SD, tetapi yang belum dikaji di SD. Nah, itu perlu kita bahas lagi di sini ya. Sehingga nanti akan lebih komprehensif. Kita akan memperlihatkan ya pokok-pokok tertentu yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kita akan lakukan ya kali ini di penelitian kita ya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa memunculkan sebuah ide. Oh, ternyata kita perlu mengeksplorasi misalkan ya kreativitas guru dalam membuat soal bisa ya melalui situasi yang kontekstual seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat di manakah letak adanya state of the art gitu ya secara tulisan ya yang kita tulis ya. Coba kita angkat. Kata kunci yang membantu kita untuk menunjukkan adanya state of the art adalah ya munculnya kata-kata misalkan however, but, nevertheless dan sebagainya yang menunjukkan bahwa sudah dilakukan tetapi ini yang belum.
sudah dipertajam tetapi ini belum dikupas lebih dalam dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan ya, pertama kita bisa sajikan isu yang diangkat ya. Misalkan di sini tentang berbagai macam kegiatan pengembangan profesionalisme guru ya terkait dengan apa namanya tadi literasi matematika siswa sudah dilakukan oleh berbagai macam, misalkan mengadakan training, kemudian juga memberikan pembelajaran yang berbasis modeling dan workshop membuat soal dan sebagainya kan ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka ini kita ingin menunjukkan apa yang sudah dilakukan dan belum. Nah, kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan itu sangatlah bernilai bagi mereka untuk membangun kesadaran bagi mereka terhadap isu ini. Tetapi ya kita mulai berargumen di sini. Belum ada misalkan semacam pelatihan guru yang concern misalkan ya, yang fokus pada pembangunan kapasitas guru atau kemampuan guru dalam membuat soal PISA, misalkan seperti itu. Nah, setelah dari berbagai macam apa namanya argumen gitu ya, di akhir kita bisa mulai menuliskan ya tujuan dari penelitian kita. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya kalau dalam bahasa Jawa itu tiba-tiba muncul jadi penelitian ini bertujuan untuk bla 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 tanpa ada argumentasi yang jelasnya. Baru kemudian seperti ini. Maka yang dimaksud gap ini adalah diwakili oleh kata-kata however ini. Nah, ini hanya salah satu indikasi. Tentu saja kita punya variasi kalimat-kalimat lain ya yang berbeda gitu ya untuk menunjukkan gap dari penelitian kita. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kita mau mengangkat tentang research area-nya itu teacher beliefs dan knowledge about problem solving ya. Dengan berbagai macam komponen dari subjeknya, dari kajian teorinya ya, misalkan ada berbagai macam matematikanya, tingkatan belief dan kemudian pemecahan pengetahuannya ya. Kita bisa melakukan brainstorming untuk memadankan ya mana-mana di antara komponen ini yang sudah dan belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka dari sini kita punya berbagai macam judul gitu ya, inspirasi dari memadu-madankan ini subjek. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, tinggal kita memilih kira-kira di antara berbagai macam usulan proposal penelitian ini atau tulisan ini mana yang paling mungkin dan paling rasional untuk kita lakukan ya. Tentu saja kita juga perlu mempertimbangkan berbagai macam kajian literatur yang ada gitu ya untuk menunjukkan rasionalitas dari penelitian kita. Seperti itu. Nah, sebagai sebuah saran gitu ya. Jadi artikel yang kita buat state of the art-nya gitu ya, perlu mempertimbangkan hal ini. Apa itu? Bahwa temanya itu global, tetapi konteksnya lokal. Maksudnya bagaimana? Jadi tema-tema global seperti misalkan kalau di pendidikan itu ada pemecahan masalah, ada berpikir kritis, ada higher order thinking skill, itu kan tema-tema yang global di mana tema ini masih dan terus akan dikaji oleh berbagai macam peneliti di dunia ini kan ya. Tetapi kalau dari Indonesia seperti apa ya? Nah, kira-kira khasnya Indonesia itu seperti apa ya? Mau berkontribusi seperti apa ya? Nah, gitu. Mengambil bagian di yang seperti apa ya orang Indonesia ini ya gitu. Maka kita sisipkan dari konteks lokal kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, contoh kecil kan begini, ketika banyak orang membicarakan tentang zat anti kanker ya dengan berbagai macam temuan gitu ya, kita ternyata bisa menemukan buah cipluan ya, itu ternyata buah khas Indonesia yang dikenal sebagai buah zat anti kanker. Nah, ini kan artinya temanya global, yaitu tentang zat anti kanker. Konteksnya zat anti kanker yang diproduksi oleh buah cipluan. Misalkan kan seperti itu. Nah, kalau di pendidikan, misalkan ya, pendidikan matematika terutama, kita punya tema global. Apa itu? Designing PISA-like problem. Ya, mungkin banyak yang sedang mengerjakan ini kan di dunia ini. Tetapi, kalau konteks lokalnya apa? Ya, kita designing PISA-like problem yang memanfaatkan kearifan lokal ya. Kita misalkan dengan menggunakan lingkaran tertentu, ya kita kenalkan konsep lingkaran itu pada misalkan di Borobudur dan sebagainya kan ya. Konteksnya kan lokal, tetapi masih berkaitan dengan pola bilangan misalkan atau
bentuk-bentuk geometri tertentu, misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin akan menjadi pertimbangan bagi editor jurnal internasional untuk menerima artikel kita. Nah, setelah itu ya, setelah kita sudah brainstorming untuk menentukan state of the art-nya, sekarang saatnya kita merangkai state of the art ke dalam tulisan. Nah, secara umum, kalau yang kita lihat di artikel itu kan yang keluar pertama kali muncul adalah title atau judul, kemudian abstract, introduction, method, result, and discussion. Tetapi apakah memang yang terlihat itu sesuai dengan urutan kerja kita dalam menulis, guys? Ternyata tidak. Kalau kita meruti itu, maka kemungkinan besar terjadi ketidakkonsistenan antara satu dengan yang lainnya. Begitu kan ya? Nah, maka sebagai saran ya, untuk menuliskan urutan dalam artikel ilmiah itu, kita biasanya berangkat dari titel, judul dulu tentu saja ya. Kemudian metode. Setelah itu metode kemudian result. Berarti result itu menyesuaikan metodenya ya. Kemudian setelah itu discussion. Discussion menyesuaikan dengan result atau hasil yang disampaikan. Setelah itu apa? Baru introduction. Kadang-kadang kalau kita kebalik, maka nanti ada tidak konsisten antara discussion dengan introduction. Nah, ini kan menjadi poin penting kita ya. Sehingga nanti di introduction itu sudah jelas gitu, kira-kira pembaca mau dibawa ke arah mana gitu ya. Ini kan disesuaikan dengan hasil penelitian kita gitu ya. Seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah konsistensi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di artikel misalkan ya, kalau kita membahas tentang apa di sini fat liver disease ya misalkan, maka di bagian lain juga tentang itu juga fat liver disease konsepnya harus konsisten. Nah, kalau di artikel kita di pendidikan matematika misalkan, kita harus jelas misalkan belief atau keyakinan yang kita maksud itu misalkan ya, kalau kita angkat sebagai sebuah topik, keyakinan guru itu apa yang dimaksud keyakinan guru ya? Belief dalam hal matematika kah, dalam pembelajaran matematika kah, atau dalam misalkan mengajar matematika kah, dan sebagainya. Itu perlu kita buat konsisten gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu menunjukkan ya sistematika penulisan yang baik begitu ya, dengan urutan yang konsisten dari mulai background, latar belakang sampai conclusion. Misalkan berangkat dari sini, oh ternyata mendesain soal PISA gitu ya, itu dikenal sebagai kegiatan yang challenging gitu ya untuk guru, terutama dalam hal penggunaan konteks yang autentik. Itu latar belakangnya. Masalahnya apa? However gitu ya, guru itu ternyata menemukan kendala atau mungkin tantangan ketika membuat atau mendesain soal berbasis PISA. Misalkan tentang pengetahuan dan keterampilannya begitu ya. Nah, dan ternyata hanya sedikit semacam pelatihan ya atau treatment yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan mereka yang terkait dalam penyusunan soal PISA dengan menggunakan konteks yang autentik. Nah, setelah itu baru kita sampaikan tujuannya apa. Oh, dengan begitu kita punya tujuan untuk menyediakan gitu misalkan sebuah pelatihan profesional ya, yang kita sebut sebagai nama tertentu misalkan gitu ya, yang memfasilitasi guru dalam membuat atau mendesain soal PISA dengan berbagai macam kegiatan yang telah direncanakan ya. Baru setelah itu kita lakukan treatmentnya begitu ya, professional trainingnya, barulah di akhir kita harapkan sebuah conclusion. Apa itu conclusionnya? Yaitu our findings point out that misalkan ya ternyata dengan melalui kegiatan professional training ini guru semakin meningkat gitu ya dalam membuat soal konteks berbasis PISA misalkan seperti itu. Oke, jadi bagaimana ya seharusnya pendahuluan yang baik itu ya? Maka pendahuluan yang baik itu ya, pertama kita perlu menuliskan mengapa penelitian itu dilakukan. Ya. Kemudian sampai di mana pemahaman hingga saat ini terkait dengan topik yang kita angkat. Kemudian apa permasalahan yang masih ada dan belum diselesaikan. Misalkan kan ya, kalau sudah diselesaikan, sudah dicoba diselesaikan, sejauh mana itu memberikan kontribusi misalkan ya.
Kemudian kita perlu menuliskan juga hipotesis Anda. Kira-kira ini terjadi karena A, karena B. Nah, kemudian kita tunjukkan argumentasi kita. Baru di terakhir kita tunjukkan agenda atau apa yang hendak kita lakukan terkait dengan penyelesaian masalah ini. Nah, pendahuluan yang baik itu seperti apa ya? Jadi pendahuluan yang baik itu ada tinjauan literatur terkait sehingga dapat mengarahkan pembaca. Itu tentu saja sebuah keharusan ya, keniscayaan. Sehingga kita pastikan kalau dalam pendahuluan itu paling tidak dalam satu paragraf itu terdapat minimal satu kutipan gitu ya. Nah, tidak kita memberikan klaim, berbagai macam klaim, tetapi tanpa ada argumentasi yang jelas, yang mendukung. Itu kan artinya terlalu subjektif gitu kan. Itu kan tidak baik. Kemudian yang kedua, menyajikan sifat dan lingkup masalah yang akan diselidiki dengan jelas, ya. Kemudian adanya pernyataan yang membenarkan artikel, gitu ya. Sering dengan menyoroti pertanyaan yang tak terjawab atau bertentangan dengan hipotesis, misalkan seperti itu, dan sebagainya, ya. Maka yang perlu kita perhatikan ya, sebaiknya bagaimana dalam membuat pendahuluan yang baik itu. Satu, gunakan rujukan artikel ilmiah atau review artikel ilmiah, begitu kan? Tidak sekedar dari buku atau mungkin hanya sekedar dari terjemahan karangan orang tertentu, begitu kan ya? Itu karena kita perlu mengupgrade ya, mengupgrade pemahaman kita tentang situasi atau isu yang sedang kita bahas. Sejauh mana pembahasan itu menarik begitu kan. Nah, kemudian juga hindari terlalu banyak referensi umum seperti buku teks ya, itu yang tadi saya sampaikan, dan hindari ulasan panjang ya, kesan menggurui atau tidak fokus pada kajian sebelumnya. Jelaskan istilah khusus atau singkatan yang digunakan dalam artikel. Nah, ini penting. Nah, misalkan kalau kita ingin menunjukkan sebuah usulan misalkan Mathematics Learning for Teacher misalkan ya, kita bisa nuliskan MT EML FP misalkan ya, itu bisa kita tulis lagi di halaman-halaman berikutnya tanpa kita menuliskan kembali Mathematics Learning for Teaching. Cukup menuliskan ML FP misalkan seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh ya penyajian pendahuluan gitu ya dalam sebuah artikel. Judulnya begini, komunikasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari adversity quotient atau EQ gitu kan ya. Nah, kalau dengan judul ini, tetapi diawali dengan pendahuluan seperti ini kira-kira Bapak Ibu, Saudara semuanya. Berdasarkan kurikulum 2013 yang telah mengalami proses pengembangan dan sebagainya ya. Dan ini kan tampak bahwa pembuka paragraf di bagian pendahuluan ini kan tidak langsung pada pokok permasalahan yang diangkat. Nah, ini sering kita temui gitu, entah itu di tesis, entah itu di laporan penelitian, atau mungkin di artikel tertentu gitu kan. Ini kan tidak menunjukkan bahwa fokus dari penelitian kita itu tersusun dengan baik gitu kan di bagian pendahuluan. Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya kita langsung fokus pada misalkan tentang komunikasi matematis atau mungkin tentang cara siswa memecahkan masalah matematika gitu. Sehingga dengan judul seperti itu, urutan kerangka penulisan pendahuluan bisa seperti ini, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Jadi pertama, kita bisa membahas tentang pentingnya komunikasi matematis dalam pemecah masalah, misalkan seperti itu. Dan ini dikaji dari berbagai macam literatur dan artikel jurnal yang sudah dipublikasikan. Kemudian kita lebih khusus pada aspek komunikasi matematika yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah. Apa saja ya gitu kan ya. Termasuk juga faktor-faktornya. Dan kemudian kita juga lebih detail gitu ya membahas tentang faktor mana yang telah banyak diteliti, bagaimana hasil studinya, faktor mana yang belum banyak diteliti, bagaimana hasil studinya. Selalu seperti itu. Karena kita ingin menunjukkan gap-nya seperti apa. Nah, misalkan kemudian kita membahas tentang salah satu faktornya. Apa itu? Ya ini. Faktornya adalah adversity quotient misalkan ya dari jurnal atau artikel tertentu. Nah, kemudian kita lebih khusus membahas tentang tipe-tipenya EQ ya, adversity quotient-nya gitu ya, seperti apa. Nah, kemudian juga setelah itu kita membahas bagaimana masing-masing itu menggunakan komunikasi matematik dalam menyelesaikan masalah ya, masing-masing jenis
tipe IQ itu kan ya, kan ada yang climber dan sebagainya itu kan. Kemudian aspek apa yang belum diteliti? Peneliti sebelumnya terkait dengan bagaimana masing-masing karakter IQ itu berkomunikasi secara matematis dalam menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu di akhir baru kita tuliskan agenda kita. Yaitu penelitian kita ini bertujuan untuk mempelajari aspek yang belum banyak diteliti tersebut. Apa misalkan ya? Ini tergantung temuan dan kemenarikan dari hal tertentu yang diminati oleh penulis ini, gitu kan ya. Terakhir baru kita sampaikan ini tujuan penelitian kita. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di seri publikasi ilmiah jurusan Matematika UNESA selanjutnya.